Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Apa kabar murid-murid semua? I hope you are very well ya. Miss Isni berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Today we will learn about chapter 14 ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 14 ya. The title is The Kinds of School in Jakarta. Jadi jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. The contents are, ya, isi dari materinya adalah present verb. Nah, present verbs ini adalah kata kerja yang digunakan dalam bentuk present tense atau kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi pada saat ini. The second, yang kedua, the kinds of school in Jakarta ya. Jadi jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Now let's open your book page 137. Ya, buka buku paket kalian halaman 137 yang ini ya. Di sini look at the table. Ya, lihat pada tabel. Di sini ada present verbs ya. Jadi kata-kata kerja dalam bentuk present tense atau kata kerja bentuk pertama. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk present verbs menggunakan kata kerja yang pertama. Jadi bentuknya tetap. Oke, lihat di sini ada kata study ya. Jika subjeknya atau orangnya atau pelakunya, orang yang melakukan sesuatu itu adalah I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami ya, atau disingkat Ayu, Dewi, maka kata kerjanya tetap ya, tidak berubah. Study tetap jadi study, 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 dan study. I study, you study, they study, we study. Nah, itu kalau subjeknya Ayu Dewi. Sekarang kalau subjeknya she, he, it ya. Dia perempuan, dia laki-laki, dan it itu kata ganti benda ya. Contohnya selain orang ya, contohnya kayak hewan ya atau benda-benda gitu ya. Maka menggunakan it ya. Maka tambahkan es atau s biasanya ya. Biasanya ada tambahan es dan s-nya. Contoh study menjadi studies. Jadi she studies, he studies, it studies. Nah, itu ya. Selanjutnya kata go, pergi. Kalau subjeknya Ayu Dewi, maka tetap ya go, go, go. I go, you go, they go, we go. Sekarang kalau misalkan subjeknya atau orang yang melakukan sesuatunya itu adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, maka tambahkan es. Jadi go menjadi goes. She goes, he goes, it goes. Gitu ya. Untuk yang it, ini juga sama, makan, tetap ya. Tapi kalau subjeknya she, he, it, maka tambahkan s, jadi eats. Selanjutnya drink, ya tetap drink. Ya, kalau subjeknya Ayu Dewi tetap ya drink. Tapi kalau she, he, it, ya subjeknya dia laki-laki, dia perempuan, tunggal ya, satu orang ya, itu menggunakannya drinks. Begitu juga dengan begin. Begin jika she, he, it, dia perempuan, dia laki-laki, maka tambahkan s, begins. Jadi bisa tambahkan s, bisa tambahkan es, tergantung dari kata tersebut, kata kerja tersebut ya. Nah, kalau misalkan subjeknya 2 orang, misalkan Ayu and Siska, nah maka itu menjadi they ya, mereka ya. Jadi menggunakannya yang di sini. Jadi kalau misalkan ada kalimat misalkan Ayu dan Siska, maka dia berubah menjadi they. Walaupun itu nama orang ya, atau dia laki-laki atau dia perempuan, tapi kan ada 2 orang. Nah, sedangkan yang di sini ini bentuknya tunggal, dia laki-laki dan dia perempuan yang 1 orang. Tapi kalau misalkan ada 2 orang, maka kita tetap ya they. Nah, ini penjelasannya.
Okay, let's open your book page 130 ya. Di sini pada halaman 130, Mrs. Mi akan menjelaskan tentang jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta dan juga yang berkaitan dengan present verbs ya. Look at number 1, look at the picture. Ya. Jerry studies at early childhood education. Ya, jadi Jerry, nah ada kata studies. Nah, Jerry ini dia laki-laki ya, jadi he. Maka menggunakan studies. Jerry studies at early childhood education. Jerry belajar di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Jadi PAUD itu bahasa Inggrisnya ini ya, early childhood education atau pendidikan anak usia dini. Next, Tom and Daisy play at daycare center. Tom dan Daisy bermain di tempat penitipan anak. Nah, ini kan ada dua ya, Tom and Daisy, maka sama saja seperti they, mereka. Terus di sini play, tetap ya, play, bermain. Tapi kalau cuma satu orang, misalkan Tom plays, pakai S. Tom plays at daycare center. Tapi kalau misalkan Daisy aja, Daisy plays at daycare center. Nah, seperti itu ya, jadi perbedaannya. Okay, next. They meet Mrs. Katy in the kindergarten. Mereka bertemu Bu Katy di taman kanak-kanak atau di TK. Jadi kindergarten itu TK ya, taman kanak-kanak. My brother goes to playgroup ya. My brother goes to playgroup. Nah, jadi my brother, saudara laki-laki saya, goes, pergi. Nah, ini tadi ya, my brother itu maksudnya dia laki-laki. Jadi he goes to playgroup. Pergi ke kelompok bermain. Ya. Playgroup, kelompok bermain. Oke, next. We do ceremony in elementary school. We do ceremony in elementary school. Jadi, kami atau kita melaksanakan upacara di sekolah dasar. Elementary school itu adalah sekolah dasar. Nah, bagaimana kalau menyebutkan SDI Baitur Rahman atau Sekolah Dasar Islam Baitur Rahman? Nah, bahasa Inggrisnya adalah Baitur Rahman Islamic Elementary School. Ya, Baitur Rahman Islamic Elementary School. Ya, jadi untuk kalian yang belum tahu bahasa Inggrisnya SDI Baitur Rahman, yaitu Baitur Rahman Islamic Elementary School. Okay, next. Mr. Dwi teaches math at junior high school. Mr. Dwi teaches. Nah, Mr. Dwi ini he ya, sama aja kayak he atau dia laki-laki. Mengajar matematika di SMP atau sekolah menengah pertama. Okay, next. Miss Jenny teaches sciences at senior high school. Ya, jadi Mrs. Jenny, Bu Jenny mengajar sains. Sains itu ilmu pengetahuan alam ya, seperti IPA. Ya, bisa IPA, bisa matematika, itu sains. Terus at senior high school. Nah, senior high school ini adalah SMA, sekolah menengah pertama. Ya. Lanjut. Next, my sister graduates from the university. Nah, ini my sister, saudara perempuan. Nah, graduate harusnya tambahkan S ya, graduates. Graduates from the university. Ya, jadi saudara perempuan saya lulus dari universitas. Nah, itu dia yang bisa Mrs. Mi jelaskan kepada murid-murid semua kelas 3A dan 3B. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan Google Form-nya, tugas dari Mrs. Mi. Semoga apa yang Mrs. Mi sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat. Oke, Mrs. Mi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.